Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, sehingga kita bisa belajar bersama di kesempatan kali ini. Di kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang ada pada kelas 6, tema 2 persatuan dalam perbedaan, subtema 2 bekerja sama mencapai tujuan pada pembelajaran yang ketiga. Silahkan disimak dengan baik materi kita ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang kita pelajari kali ini. Ini adalah kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran kita kali ini. Terdiri dari 2 muatan pelajaran, ada ilmu pengetahuan alam dan ada bahasa Indonesia. Kerjasama merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan sebuah kelompok. Apakah kamu pernah melakukan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan? Ya, tentunya kita biasa bekerja sama, baik itu di lingkungan masyarakat, rumah, ataupun sekolah. Contohnya misalnya jika di lingkungan sekolah itu misalnya kerjasama dalam piket, melaksanakan piket, kerjasama dalam membersihkan lingkungan sekolah, seperti itu. Tahukah kamu bahwa semasa mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga diperlukan perjuangan yang luar biasa dan kerjasama dari seluruh rakyat agar kemerdekaan Indonesia tidak direnggut oleh bangsa lain? Sekarang kita akan mempelajari bagaimana rakyat Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaannya di Ambarawa. Nah, ini adalah teks tentang pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Beatle mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Namun, ketika pasukan sekutu dan NICA telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober 1945, di kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau biasa disingkat TKR dengan pasukan gabungan Inggris dan NICA. Insiden tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Beatle melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun ternyata pihak sekutu mengingkari janji. Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar sumpit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi, sehingga musuh benar-benar terkurung. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat di Ambarawa. Kemenangan pertempuran ini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palangan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat dan Hari Juang Kartika. Jadi, salah satu pertempuran yang terjadi setelah kemerdekaan adalah pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa yang terjadi karena pihak sekutu, yaitu tentara Inggris yang bersama dengan NICA, mengingkari janji yang telah disepakati. Pertempuran ini dipimpin oleh Kolonel Sudirman yang menggunakan taktik gelar sumpit urang dan
akhirnya berhasil memukul mundur para sekutu, sehingga kemenangan bisa didapatkan oleh seluruh rakyat di Ambarawa. Kita sudah menyimak teks pertempuran Ambarawa. Dari teks tersebut, kita bisa menentukan beberapa informasi penting. Informasi penting pada teks bisa kita tuliskan dalam bentuk peta pikiran seperti ini. Misalnya kita bisa membuatkan pertanyaan dengan menggunakan kata apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Nah, untuk kata apa bisa kita membuat pertanyaan seperti apa yang dibahas pada teks tersebut. Yang dibahas pada teks tadi yaitu tentang pertempuran Ambarawa. Kemudian, mengapa pertempuran Ambarawa terjadi? Pertempuran Ambarawa terjadi karena sekutu melanggar perjanjian dengan rakyat Indonesia. Kemudian siapa yang memimpin perjuang Indonesia dalam melawan sekutu? Yang memimpin perjuangan Indonesia dalam melawan sekutu adalah Kolonel Sudirman. Di mana pertempuran Ambarawa terjadi? Pertempuran Ambarawa terjadi di kota Ambarawa. Kemudian, kapan pertempuran Ambarawa terjadi? Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 26 Oktober 1945. Kemudian, bagaimana taktik yang digunakan pejuang Indonesia dalam melawan tentara sekutu? Taktik yang digunakan adalah menggunakan taktik gelar sumpit urang. Nah, ini adalah contoh beberapa pertanyaan yang dibuat dalam peta pikiran dari teks pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa merupakan salah satu pertempuran yang sangat bersejarah dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tentunya pertempuran tersebut memiliki makna sejarah bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pertempuran Ambarawa. Pertanyaan yang pertama, apa saja upaya yang dilakukan oleh rakyat di Ambarawa untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Jelaskan. Jadi, upaya-upaya yang dilakukan oleh rakyat Indonesia di Ambarawa yaitu menggunakan taktik gelar sumpit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Kemudian untuk pertanyaan kedua, bagaimana pendapatmu tentang upaya-upaya yang telah dilakukan? Ya, menurut kita misalnya, upaya yang dilakukan rakyat di Ambarawa merupakan bentuk perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan tersebut menunjukkan persatuan yang dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapatmu tentang sikap tentara nikah yang melanggar kesepakatan? Ya, tentunya sikap tentara nikah tidak patut untuk kita contoh. Tentara nikah dan sekutu ini mengingkari perundingan yang telah dibuat. Kemudian pertanyaan yang keempat, bagaimana pendapatmu tentang taktik gelar sumpit urang? Taktik gelar sumpit urang adalah taktik perang yang hebat. Nah, taktik tersebut dilakukan dengan mengepung musuh dari kedua sisi yang menjadikan Indonesia menang. Untuk pertanyaan yang kelima, sikap apa yang dapat kamu pelajari dari para pahlawan yang berjuang di Ambarawa? Yang bisa kita pelajari yaitu mencontoh sikap persatuan dan kerjasama dari pejuang di Ambarawa dan mempertahankan kemerdekaan. Kemudian pertanyaan yang keenam, bagaimana kamu dapat menerapkan sikap-sikap tersebut dalam kehidupanmu sehari-hari? Berikan contoh. Jadi sikap kerjasama dan persatuan harus diterapkan di kehidupan kita. Kita bisa mulai menerapkannya di lingkungan rumah dan sekolah. Contoh, di lingkungan rumah kita bisa bekerja sama dengan anggota keluarga dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, contohnya jika di lingkungan sekolah, kita bisa bekerja sama dengan teman saat belajar dan bermain. Inilah tadi 6 pertanyaan yang berkaitan dengan pertempuran Ambarawa. Tahukah kamu
bahwa untuk memenangkan pertempuran di Ambarawa diperlukan kerjasama, persatuan, dan taktik agar bisa menang. Saya setuju, ternyata prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik juga diperlukan hewan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bagaimana hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Mari kita pelajari bersama-sama. Nah, tahukah kamu bahwa beberapa hewan juga menggunakan prinsip kerjasama, dan taktik agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Hiena adalah contohnya. Salah satu cara yang dilakukan hewan ini agar tetap bertahan hidup adalah dengan bersatu dan bergerombol. Nah, sekarang kita akan membaca informasi atau teks informasi tentang hiena ini. Jadi hiena ini adalah hewan paling pintar di dunia. Apabila ada anggapan bahwa simpanse, anjing, atau lumba-lumba adalah hewan terpintar saat ini, mungkin pernyataan tersebut betul, namun kurang tepat. Menurut penelitian, hewan terpintar di muka bumi adalah hiena. Dr. Sarah Benson Amram dari University of St. Andrews mengatakan bahwa hiena adalah hewan terpintar karena binatang tersebut dapat mengatasi masalah secara naluri dan juga dapat berhitung. Dalam penelitiannya, Sarah berhasil menyimpulkan bahwa tingkat kepintaran seekor hewan ditentukan dari cara mengatasi masalah. Hiena mempunyai strata sosial lebih tinggi dari jenis lainnya dan dapat mempertahankan wilayahnya dengan cara memanggil rekan mereka. Hiena akan mengusir hewan lain yang masuk ke wilayahnya dengan cara bergerombol. Hewan ini dapat menghitung jumlah penyusup di wilayahnya dan memperkirakan berapa rekan yang harus hadir untuk mengusirnya. Hiena mempunyai cara untuk mengatasi masalah dari kesalahan dan percobaan. Hal ini seperti yang dilakukan manusia ketika menghadapi masalah. Ungkap Sarah seperti yang dikutip Telegraph. Dia juga menjelaskan bahwa walaupun banyak hewan lain yang melakukan metode seperti yang dilakukan oleh hiena, namun hewan ini lebih cepat dalam melakukannya. Hiena lebih kreatif daripada hewan lainnya, lanjut Sarah. Mungkin di kemudian hari, karena dikatakan lebih pintar, maka NASA dapat menggunakan hiena sebagai penelitian keluar angkasa. Selama ini, NASA hanya menggunakan simpanse dan beberapa hewan kecil lainnya untuk hal tersebut. Nah, sekarang kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan teks hiena tersebut. Yang pertama yaitu bagaimana cara hiena mempertahankan diri dan wilayahnya. Jadi hiena mempertahankan diri dan wilayahnya dengan cara memanggil teman mereka. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa perbedaan hiena dengan hewan lainnya dalam mengatasi masalah? Perbedaannya yaitu hiena dapat menghitung jumlah penyusup di wilayahnya dan memperkirakan berapa rekan yang harus hadir untuk mengusirnya. Kemudian, tulis kesimpulanmu tentang bacaan tersebut. Nah, contoh kesimpulannya seperti, menurut penelitian, hewan terpintar di muka bumi adalah hiena karena hewan tersebut dapat mengatasi masalah secara naluri dan juga dapat berhitung. Hiena mempelajari cara untuk mengatasi masalah dari kesalahan dan percobaan. Ya, ini adalah beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan teks hiena. Kamu sudah mengetahui bagaimana hiena mempertahankan diri. Sekarang kita akan mencari tahu bagaimana cara hewan lain beradaptasi. Jadi, seperti halnya hiena, setiap hewan itu memiliki kemampuan beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adaptasi diperlukan setiap hewan agar bisa bertahan hidup di lingkungannya. Selain itu, adaptasi juga bertujuan untuk melindungi diri dari musuh. Ada cara beberapa hewan beradaptasi untuk melindungi diri. Yang pertama dengan kamuflase, yang kedua dengan mimikri, kemudian yang ketiga dengan autotomi atau melepas bagian tubuh, dan yang keempat dengan menggulungkan diri. Nah, kita akan membahas yang pertama dengan kamuflase. Hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi
tempat yang sesuai dengan tubuhnya, misalnya belalang daun dan belalang sembah, belalang sering hingga pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Kemudian yang kedua, mimikri. Bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada. Misalnya ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya berubah dari hijau menjadi kecoklatan dan kehitaman atau sebaliknya. Perubahan warna ini membuat bunglon mampu membaur dengan lingkungannya. Kemudian yang ketiga, autotomi atau melepas bagian tubuh. Untuk melindungi dirinya, cicak dan dalam melepaskan ekornya. Cara ini disebut dengan autotomi. Ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula. Kemudian yang keempat, dengan menggulungkan diri. Terenggiling melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya membentuk spiral. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Contoh hewan lain yang menggulungkan diri adalah lipan. Sekarang ayo kita cari tahu bagaimana hewan berikut menyesuaikan diri. Yang pertama adalah cumi-cumi. Cumi-cumi adalah contoh hewan yang melindungi diri dengan menyemburkan tinta. Cumi-cumi akan menyemburkan tintanya jika dalam keadaan bahaya. Tintanya berwarna hitam pekat sehingga menghalangi pandangan musuhnya. Pada saat itulah cumi-cumi menyelamatkan diri dan musuh kehilangan jejaknya. Yang kedua yaitu walang sangit. Walang sangit adalah contoh hewan yang melindungi diri dengan cara mengeluarkan bau yang tidak sedap. Walang sangit akan segera mengeluarkan bau jika dalam keadaan bahaya. Bau tersebut sangat menyengat sehingga musuh akan menjauh. Kemudian ada siput. Nah, contoh hewan yang melindungi diri dengan cangkang adalah siput. Siput akan memasukkan tubuhnya ke dalam cangkang jika dalam keadaan bahaya. Cangkang siput dapat melindungi tubuh siput karena sangat keras. Cangkang juga berfungsi sebagai rumah bagi siput. Nah, sekarang kita sudah tahu cara beberapa hewan melindungi diri dari tubuh. Kita bisa menulis kesimpulannya tentang cara hewan beradaptasi pada diagram berikut ini. Misalnya yang pertama, kamuflase. Kamuflase itu adalah hewan yang menyamar untuk menyulitkan pemangsa menemukannya. Contohnya adalah belalang. Kemudian yang kedua, ada mimikri. Yang mimikri ini adalah hewan mengubah warna kulit sesuai dengan lingkungannya. Contohnya adalah bunglon. Kemudian yang ketiga ada autotomi. Autotomi ini adalah hewan memutuskan sebagian ekornya. Contohnya adalah cicak. Kemudian berikutnya ada menggulungkan diri. Hewan menggulungkan tubuh untuk melindungi bagian lunak. Contohnya adalah terenggiling. Kemudian menyemburkan tinta. Hewan menyemburkan tinta untuk menghalangi pandangan musuh. Contohnya adalah cumi-cumi. Kemudian cangkang. Hewan masuk ke dalam cangkang ketika dalam bahaya. Contohnya adalah siput. Nah, ini adalah kesimpulan dari cara hewan beradaptasi dengan melindungi diri. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian bisa memahami materi kita kali ini. Sampai ketemu pada video-video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.